Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aditya Ramadan, NPM 206310410. Today I want to explain to you about stress. Exactly, it's cerebral stress. Don't wasting time too much. Let's get started. We get another slide. What is stress? Stress is the relative emphasis that may be given to certain syllables in a word or to certain words in a phrase or sentences. The term is also used for similar patterns of phonetic prominence inside syllables. Jadi, stress ini adalah sebuah penekanan yang biasanya diberikan kepada suku kata tertentu di dalam sebuah frasa atau kalimat. Di sini, I wanna explain to you when you use emphasis in the word. Okay. First, the emphasis on the first syllables and the second syllables on the two syllables words. The common pattern of the syllable stress on two syllable word group I'm sorry. The common pattern of the syllable stress on a two syllable word group is as can be presented in the following chart. Jadi kita lihat tabel yang setelah saya buat dari beberapa sumber yang saya dapatkan. I have some trick. Saya punya beberapa trik di mana kita bisa membedakan kapan sih kita memakai penekanan pada sebuah kata, lebih tepatnya pada sebuah suku kata. Oke. Nouns kita bisa lihat di tabelnya. Nouns kata benda dan adjektif kata sifat biasanya itu dipakai di suku kata pertama. Example, table, table. Biasa di suku kata pertama ada table, jadi penekannya itu di suku kata pertama, table. Maybe we get another example, window. Window. Penekanan itu ada di pada suku kata pertama. Kita lihat contoh yang lain. Picture. Picture. Product. Product. Sequence. Sequence. Jadi, commonly for noun and adjective, the emphasis in the first syllables. You can remind it. Okay, we next to compound nouns. Compound nouns adalah kata benda kombinasi. Biasanya di suku kata pertama juga. For example, smartphone, smartphone, smartphone. Backyard, backyard, backyard. Football, football. Penekanannya ada di suku kata the first syllables. Gimana nih kalau misalnya di kata kerja, in the verbs? Kalau dari yang saya dapat tangkap, biasanya untuk kata kerja biasanya itu di suku kata kedua, emphasis at the second syllables. Contoh, conduct, 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 handle, handle, apply, apply. Jadi suku kata yang memiliki two syllables biasanya emphasis in the last syllables. Okay, you can remind it because this is so easy. I give you some trick to learn about what is syllables, when you use syllables, when you emphasize this word, when you use emphasis pattern word. Okay. Okay, we next to number 2, the emphasis on the third syllables from behind. Biasanya nih untuk nomor 2, penekanan pada suku kata, penekanan suku kata ketiga sebelum terakhir. Nih, jadi kita bisa lihat di slide selanjutnya. The emphasis on the third syllables from behind. Kata yang berakhiran, ada beberapa kata kunci yang saya dapat ambil dari beberapa sumber yang berakhiran CY, FY, GY, PHY, TY, dan AL. Biasanya nih dari ke-6 akhiran tadi itu merupakan kata kunci. Contoh, kita langsung ke contoh aja ya. From the word pregnancy. Pregnancy. Tiga kata sebelum terakhir, pregnancy,
berarti emphasis-nya atau penekanannya ada di kalimat ada di suku kata yang ketiga sebelum terakhir, sebelum kata kunci. Pregnancy, democracy. Berarti misalnya dia 4 syllables, berarti di syllables yang kedua atau yang bisa bilang ketiga sebelum terakhir adalah penekanan. Jadi di sini mendapatkan trik lagi bahwasanya emphasis on the third syllables from behind itu biasanya ditandai it signs with CY, FY, GY, PHY, TY, dan AL. Jadi buat teman-teman kalau memang bisa paham nih tentang syllable stress, this trick is very useful. I think that's it. Okay, we next. Emphasis on the second syllables from the back. Biasanya, this group of word was pressed against the second syllables from the back. In contrast with the first group, categorization applies without considering the type of words, although the majority are adjectives and nouns. Okay, as in the following chart. Okay, kita lihat contohnya di tabel yang sudah saya buat. Jadi, untuk penekanan di kata di suku kata yang kedua dari belakang. Tadi kan udah yang ketiga nih. Ini sekarang suku kata yang kedua dari belakang. Jadi kata berakhiran punya kata kunci juga. Jadi kata yang berakhiran IC, tion, sion, atau bisa dibilang berakhiran dengan ion, itu biasanya emphasis on the second syllables from the back. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh. Example, allergic. Jadi misalnya dia tiga suku kata kedua dari belakang adalah penekanan, adalah emphasis. Jadi suku kata kedua allergic, berarti di allergic di suku kata yang kedua di sebelum belakang. Example lagi nih, hibernation. Jadi suku kata kedua sebelum terakhir adalah penekanan. I think it's so easy to understand because I explain to you detail about what is syllable stress when you use syllable stress. Okay, for emphasis on the final syllables. Okay, ini ada satu yang unik nih. Untuk penekanan di suku kata terakhir on the final syllables itu sangat kita bisa membedakannya sangat mudah, really easy as pie. Dan biasanya nih untuk kalimat yang penekanannya di akhiran suku kata itu tuh biasanya di suffix. Suffix itu adalah akhiran. Jadi kalau misalnya kalian menemui akhiran dengan kata kunci ee, ii, isi, dan ier, biasanya tuh adalah emphasis-nya on the final syllables. Jadi penekanannya ada di akhiran suku kata. Oke. Example, we have some example in my chart. I just make it as easy I can. Employee. Jadi penekannya ada di final syllables. Jadi kalian nggak perlu lagi membeda-bedakan kalau misalnya melihat sebuah kata yang terdiri dari beberapa suku kata yang memiliki trik ataupun bisa dibilang memiliki kata-kata kunci seperti ESE, dan EER. Itu tuh kalian udah pasti bisa, oh ini berarti final syllables nih yang ada di penekanan. Jadi penekanannya ada di akhiran kata ini gitu. Employ, referee, oversee. Oke, kita lihat lagi. Volunteer, musketeer,
Japanese, vokalis, novelis, jurnalis. Jadi yang dengan akhiran yang sudah saya sebutkan tadi itu merupakan kata-kata yang silabelnya maksudnya yang empesisnya berada di akhiran dari suku kata tersebut. Okay, I think that's enough. Thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.